Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikianlah firman Tuhan. Tindakan yang diperintahkan firman Tuhan di sini untuk mencegah nafsu daging. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau atau menyebabkan engkau tersesat melalui perilaku atau tatapan mata sembrono yang asusila atas hal-hal terlarang, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau atau menyebabkan engkau tersesat dan tidak sanggup untuk mengendalikan mata dan tangan yang sudah begitu terbiasa melakukan hal-hal yang jahat sehingga tidak dapat dihentikan lagi, jika tidak ada jalan lain yang bisa mengendalikannya lagi, dikatakan maka lebih baik bagi kita untuk mencungkil saja mata dan memenggal tangan itu, meskipun mata kanan dan tangan kanan merupakan bagian tubuh yang lebih dihargai dan berguna. Ini lebih baik daripada membiarkan anggota tubuh itu terlibat dalam dosa yang membinasakan jiwa. Firman Tuhan ini adalah hal-hal yang sangat mengejutkan, tetapi ini harus dipatuhi. Maksud dan tujuan firman Tuhan harus semakin bertekad untuk melatih tubuh kita dan menguasai seluruh tubuh kita. Kita harus menjalani hidup yang mematikan daging, menyangkal diri, senantiasa menjaga hati, dan menekan nafsu jahat yang mulai timbul di dalamnya. Kita harus menghindari berbagai kesempatan yang mendatangkan dosa, melawannya segera bila mulai muncul, dan menjauhi teman-teman yang bisa menjadi jerat bagi kita. Tidak peduli betapa menyenangkan godaan itu, kita harus menyingkir dari jalan yang sesat, membatasi diri dengan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum saat merasa tergoda, dan mencari anugerah Allah serta bergantung pada anugerah itu hari lepas hari. Dengan demikian kita dipimpin oleh Roh agar kita tidak menuruti keinginan daging. Semua tindakan ini hasil dan gunanya sama seperti memenggal tangan yang kanan dan mencungkil mata yang kanan, dan mungkin juga dalam melawan kehendak daging dan darah. Ini adalah
penghancuran manusia lama. Alasan yang digunakan untuk menguatkan perintah ini sungguh mengejutkan, sebab kita biasanya tidak suka mendengar hal-hal yang keras seperti ini. Dikatakan, lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, sekalipun itu adalah mata atau tangan, karena kalau dipertahankan keadaan malah akan semakin memburuk, supaya seluruh tubuhmu tidak dicampakkan ke dalam neraka. Karena itu tujuan firman Tuhan dan pesan firman Tuhan ini yang pertama, bukanlah hal yang tidak pantas bagi seorang pemberita Injil untuk berkhotbah tentang neraka dan penghukuman. Ini justru harus dilakukan, sebab Kristus sendiri juga melakukannya untuk mengingatkan bahwa kita harus bersikap setia terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang kedua, kita perlu diselamatkan dari beberapa dosa melalui rasa takut, terutama terhadap keinginan daging yang tidak dapat dijauhi dari pohon terlarang kecuali oleh kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Yang ketiga, kita sering berpikir bahwa sungguh sulit untuk menyangkal diri dan menyalipkan keinginan daging. Maka sebaiknya kita berpikir bahwa jauh lebih berat lagi kalau kita harus tinggal selamanya dalam lautan api dan belerang. Yang keempat, kita diingatkan bahwa di neraka akan ada siksaan atas tubuh. Seluruh tubuh dengan utuh akan dicampakkan ke dalam neraka dan akan ada siksaan untuk setiap bagiannya. Jadi, bila kita peduli dengan tubuh kita sendiri, kita akan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan dan bukan menuruti hawa nafsu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.